Shalom, selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Sebentar lagi kita akan mengakhiri akhir tahun ini dengan penuh kemenangan. Dan kita bersyukur penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Dan hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, apa arti Natal bagi Anda? Jika saya meminta Anda untuk mendefinisikan Natal dengan satu kata, kata apa yang akan Anda pilih? Mungkin ada yang memilih kata damai, cinta, sukacita, atau kata-kata yang lain. Ya, memang ada banyak kata yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan Natal. Namun saya ingin fokus pada satu kata, yaitu harapan. Ya, Natal adalah lahirnya sebuah harapan bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda. Tidak ada hal lain yang lebih mematikan selain daripada yang namanya keputusasaan. 10 bulan terakhir ini kita telah mengalami sebuah peristiwa yang melanda seluruh dunia dan membuat banyak orang hampir atau bahkan sudah kehilangan harapan lewat pandemi COVID-19 ini, yang berdampak luas pada seluruh sendi kehidupan kita, pada keuangan, pendidikan, usaha pekerjaan kita, kesehatan, termasuk pelayanan gereja, saudara, dan terlebih juga kepada keluarga kita. Dan apa yang paling dibutuhkan dalam kondisi seperti ini? Harapan. Tahukah Anda, sebelum zaman Christopher Columbus menemukan benua Amerika, orang mengira ujung cakrawala adalah ujung bumi. Mereka percaya ada sebuah tebing curam yang tidak berdasar di ujung cakrawala tersebut. Beberapa orang melihat kehidupan mereka seolah-olah mereka akan segera tiba pada ujung kehidupan mereka. Mereka mengira bahwa inilah akhir dari hidup mereka. Mereka sudah memperkirakan itu di dalam hati dan pikiran mereka. Namun ternyata pada kenyataannya ketika Anda jalani terus, Anda bisa lewati dan Anda selamat. Itulah yang saat ini saya dan keluarga juga alami, saudara. Kurang lebih 9-10 tahun yang lalu, saya dan istri kami mengalami masa-masa yang penuh dengan keputusasaan. Kami tidak melihat harapan. Secara keuangan, kami terlibat hutang 16 kartu kredit. Hampir sekitar 800-900 juta, saudara. Dan kami tidak punya income. Kami hanya terima waktu itu income dari gereja 3 juta per bulan, saudara. Dan kalau kami bagi 4,5 tahun sampai 5 tahun, itu artinya kami harus bayar 15 juta setiap bulan. Ketika saya berbaring, saya melihat ketiga putri yang Tuhan berikan dalam pernikahan kami, saya menangis, saudara. Saya sudah di ujung keputusasaan. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana masa depan mereka, bagaimana masa depan keluarga kami. Dan di tengah kondisi seperti itu, ayah saya divonis kanker stadium akhir dan harus diambil tindakan operasi di Singapura. Saya pikir, saudara, operasi di Singapura itu mahal. Ternyata operasi di Singapura itu tidak mahal, tetapi amat sangat mahal. Kami tidak punya biaya, saudara. Ya terpaksa kami harus jual mobil, ya orang tua saya jual mobil dan ada pinjaman, ada bantuan. Dan saya benar-benar mengalami yang namanya titik terendah. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Seakan saya sudah tiba di akhir hidup saya. Namun, hari ini, saudara, kalau saya melihat ke belakang, sungguh saya melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Karena itu, saudara, jangan pernah menaruh tanda titik di saat Tuhan masih menaruh tanda koma dalam perjalanan hidup Anda. Oleh karena itu, salah satu pesan utama Natal kita hari ini adalah harapan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia.
Saya ingin kita sama-sama membaca Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, yaitu Yesus, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kata harapan memang tidak digunakan dalam ayat ini, tetapi konsepnya ada. Ketika Hana bertemu dengan Yesus, dikatakan ia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang bayi Yesus itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana telah melihat pesan Natal yang sebenarnya. Natal baginya adalah harapan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan Anda? Jadi saudara, yang terpenting dari Natal bukan pesta atau perayaannya, tetapi perjumpaan Anda secara pribadi dengan Yesus yang adalah sumber harapan bagi hidup Anda dan juga pernikahan keluarga Anda. Kebenarannya adalah tidak ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di masa senang, tetapi justru di masa sukar, di titik terendah hidup kita, saudara. Saat itulah kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika orang berkata tidak ada lagi harapan bagi kita. Jadi saudara, saya ingin menguatkan saudara hari ini. Jangan pernah lepaskan harapan dalam hidup Anda. Karena masih ada Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hati Anda. Ketika Anda berjumpa dengan Tuhan, Anda akan mendapatkan harapan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Anda harus mengerti 3 hal penting mengenai harapan, yaitu dasar dari harapan itu sendiri, tempat di mana harapan itu berada, dan juga akibat dari memiliki harapan. Hal pertama yang perlu Anda sadari adalah apa dasar dari harapan Anda. Ada 2 dasar harapan, yang pertama menurut dunia ini dan yang kedua menurut Alkitab, yang adalah firman Allah. Dari beberapa kamus yang ada, harapan didefinisikan sebagai suatu perasaan akan apa yang diinginkannya itu dapat terjadi, atau suatu keinginan yang didasari oleh kemungkinan untuk dapat terjadi. Di mana perasaan dan keinginan itu timbul dari sebuah penilaian atau janji yang diberikan oleh seseorang atau keadaan tertentu. Jadi 2 kata yang utama dasar dari harapan menurut versi dunia adalah perasaan dan keinginan. Jika dasar harapan Anda itu sebuah perasaan, maka tidak heran jika harapan Anda mudah dihancurkan oleh yang namanya kekecewaan. Anda mudah terkena jebakan PHP, pemberi harapan palsu. Anda kecewa, lalu Anda trauma, dan Anda berkata, mending kamu kasih aku sarapan daripada cuman kasih harapan atau peringatan. Harapan itu membunuhmu. Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Yeremia 17 ayat ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dasar lain dari harapan dunia setelah perasaan adalah keinginan yang didasari oleh sebuah perkiraan akan kemungkinan hal itu dapat terjadi. Dan yang namanya kemungkinan itu tidak ada yang pasti. Dan itu bukan sebuah kepastian. Semua masih bisa berubah dan meleset dari perkiraan. Namun banyak orang
menjadikan sebuah kemungkinan sebagai sebuah kepastian. Dan akibatnya fatal, saudara. Banyak orang tidak siap ketika mereka mengalami kegagalan. Mereka mengalami keputusasaan dan akhirnya banyak dari mereka mengakhiri hidup mereka. Tetapi pengharapan yang dari Allah bukanlah didasari oleh perasaan atau keinginan manusia, tetapi oleh apa yang Tuhan telah katakan dan janjikan. Yang kita percayai dengan sepenuh hati, apapun keadaannya, Allah setia dan Allah berkuasa untuk menggenapi apa yang telah Ia katakan dan janjikan. Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi saudara, yang membedakan pengharapan dunia dan Alkitab adalah dasar, sumber dari harapan itu sendiri. Dasar dari harapan dunia adalah diri kita, yaitu perasaan dan keinginan kita. Tetapi dasar dari harapan yang dari Tuhan adalah firman-Nya, perkataannya yang Ia telah katakan bagi kita. Yang Tuhan minta hanya satu, saudara. Ketika Anda percaya dengan segenap hati Anda, lewat keputusan Anda akan apa yang Tuhan katakan, maka itu akan terjadi dan terwujud dalam hidup Anda. Jadi, adalah mustahil untuk Anda dapat memiliki harapan yang dari Allah kalau Anda sendiri tidak menghargai dan mempercayai firman Allah yang adalah perkataan Tuhan dengan segenap hati Anda. Ada satu kisah dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Nanti saudara bisa baca, di mana Samaria dikepung, saudara. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24-25 menulis, sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Anda lihat keadaan begitu putus asa, tidak ada harapan. Bahkan kalau Anda baca di kisah itu, ada seorang ibu yang memakan anaknya sendiri. Sehingga Raja Samaria putus asa, saudara. Tetapi di tengah-tengah keputusasaan, ada firman Tuhan yang keluar lewat Nabi Elisa. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Anda perhatikan baik-baik, ini penting bagi Anda. Di tengah keputusasaan hidup Anda, Tuhan berfirman. Dan bagaimana respon hati Anda, sikap hati Anda terhadap firman Tuhan, itu menentukan. Ajudan raja ini, dia tidak percaya, bahkan dia tidak menghargai firman Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kondisi yang putus asa tersebut. Lalu apa yang terjadi? 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-20 mencatat, demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Karena itu saudara, lewat kisah ini kita harus belajar satu hal yang penting. Bagaimana kita menghargai firman Tuhan, perkataan Tuhan di tengah-tengah
keputusasaan kita, di tengah-tengah keadaan yang tidak ada harapan, ketika Tuhan berfirman, jangan pernah ragukan. Anda harus sadar bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia firmankan, seburuk apapun keadaan kita. Pengalaman saya pribadi, saudara, ketika di tengah-tengah kondisi terpuruk saya, Tuhan memberi saya ayat Mazmur 23. Ayat itu begitu kuat berbicara kepada saya. Tapi jujur, saudara, waktu saya baca Mazmur 23, saya meremehkannya. Bahkan saya sempat meludahi ayat itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya berkata, apa buktinya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku kekurangan hari ini, saya marah, saya kecewa. Tapi satu hari, saudara, saya bertobat. Sungguh, itu adalah titik balik dalam hidup saya. Saya berkata, Tuhan ampuni aku. Dan mulai hari itu, saya ubah sikap hati saya terhadap Mazmur 23, firman Tuhan ini. Saya jadikan ayat itu benar-benar sebagai keyakinan bahwa inilah firman Allah yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ampuni aku Tuhan, kalau selama ini aku kekurangan itu karena aku tidak menjadikan Engkau sebagai gembalaku. Aku berjalan menurut keinginanku sendiri. Aku tidak pernah mendengarkan suaramu. Karena firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikut aku sehingga mereka tidak akan kekurangan. Ketika saya mulai menghargai suara Tuhan, firman Tuhan, saya percayai apapun keadaan saya, saudara. Itulah titik terobosan dalam hidup saya. Bagaimana dengan Anda? Hal yang sama juga Ayub alami. Dalam Ayub 42 ayat 1-2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di tengah kondisi Ayub yang terburuk, di akhir kitab Ayub pasal 42, saudara, Ayub mengatakan ini. Dan di pasal yang sama pula Tuhan memulihkan keadaan Ayub dalam satu pasal, saudara. Jadi Anda harus mengerti, satu-satunya yang menghalangi untuk kebenaran firman Tuhan terjadi dalam hidup Anda adalah ketidakpercayaan kita akan janji Allah, akan firman Allah. Karena dasar dari harapan dalam hidup kita adalah janji Allah. Percayai janji Allah dengan segenap hati Anda. Taruh hidup Anda di atas dasar perkataan Allah seperti Abraham. Maka Anda akan melihat terobosan dan kemenangan dalam hidup Anda. Yang kedua mengenai harapan adalah tempat di mana Anda menaruh harapan. Harapan tidak ditemukan dalam kesibukan praktek keagamaan. Ingat, Hana adalah seorang nabiah yang menghabiskan hidupnya di bait suci. Namun meski demikian, ia tidak menemukan harapan di sana. Jadi sadarlah, jika Anda hanya sekedar rajin ke gereja namun Anda tidak berjumpa dengan Yesus, maka semua yang Anda lakukan, semua aktivitas Anda di gereja tidak akan pernah dapat memberi Anda harapan. Beberapa orang berpikir bahwa dengan setia, aktif di gereja, itu akan memberi mereka kekuatan dan harapan. Namun yang terjadi malah sebaliknya, mereka menjadi kecewa dengan orang-orang di gereja. Harapan tidak ditemukan dalam diri seseorang, khususnya orang terdekat kita, saudara. Orang yang kepadanya kita menaruh pengharapan, yang kita tahu, kita nilai dia bisa menolong kita. Mungkin itu bos kita, mungkin itu saudara seiman, bisa juga pasangan kita, orang tua, atau teman yang Anda andalkan. Hana, sang nabiah dikatakan, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Itu berarti suaminya telah lama meninggal bertahun-tahun yang lalu, saudara. Hana hidup seorang diri. Ia tidak punya tempat untuk menaruh harapan pada suaminya. Karena itu, Tuhan mau kita sadar, di tengah-tengah keputusasaan kita, jangan pernah menaruh harapan kepada manusia, siapapun mereka. Karena mereka pun punya masalah dan keterbatasan yang sama, saudara. Termasuk saya. Ini adalah poin penting.
Justru di tengah masalah kita yang besar, di mana tidak ada seorang pun yang dapat kita harapkan, di sanalah kita akan mengerti bahwa hanya Tuhan tempat di mana kita bisa menaruh harapan kita. Ketika tidak ada lagi yang dapat kita harapkan, di sanalah kita akan sadar, saudara, bahwa harapan dalam hidup kita hanya ada dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Anda harus menyadari bahwa Yesus adalah penggenapan semua janji Allah. 2 Korintus 1 ayat ke-20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi tidak mungkin Anda dan saya mengalami penggenapan janji Allah di luar Yesus. Anda harus mengakui ketuhanan Yesus. Matius pasal yang ke-13 ayat 54 sampai 58, setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Mereka hanya melihat Yesus sebagai seorang anak tukang kayu, sehingga mereka tidak mengalami mujizat dalam hidup mereka. Bagaimana dengan Anda? Cara pandang Anda tentang siapa Yesus itu menentukan hidup Anda. Seberapa besar kuasa Allah dapat bekerja dengan nyata dalam hidup Anda. Karena itu Anda harus tahu siapa Yesus yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Anda harus menyadari bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Dasar dari pengharapan kita adalah janji Allah, perkataan Allah. Dan apa yang Allah katakan itu pasti digenapi lewat iman Anda. Dan yang kedua, tempat kita menaruh harapan adalah dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus penggenapan semua janji Allah itu terjadi. Lewat iman Anda dan saya, kita ada di dalam Yesus dan berhak mengalami semua penggenapan janji Allah. Itulah harapan dalam hidup kita. Sekarang, apa akibatnya, saudara? Ketika Anda memiliki harapan, saudara, harapan membuat Anda dan saya hidup lebih lama. Itulah yang Hana, sang nabiah, alami. Ia hidup 84 tahun dengan penuh semangat, sehat, kuat di usianya yang lanjut. Karena ia hidup dengan sebuah harapan. Dia tidak pernah kehilangan harapan karena ia tahu pasti firman Allah itu ya dan amin. Dr. Kurt Richard mengadakan sebuah eksperimen yang disebut The Hope Experiment. Beliau adalah seorang ahli biologi, psikobiologi, dan genetika di Universitas Johns Hopkins. Dan dia menulis satu statement bahwa harapan memberi kita kekuatan. Apa yang dia lakukan? Dia menggunakan tikus-tikus darah cukup banyak. Dia taruh di gelas dan ada airnya. Dan dia mengukur
Ya, berapa lama tikus-tikus ini mampu berenang sebelum akhirnya mereka lemas, tenggelam, dan mati, saudara. Dr. Richard menemukan dalam kondisi normal, rata-rata seekor tikus berenang kurang lebih 15 menit sebelum tikus itu tenggelam dan mati. Lalu ada seekor tikus yang diangkat persis sebelum ia tenggelam. Tikus itu dikeringkan, diberi istirahat sebentar, lalu ia segera dimasukkan kembali ke dalam gelas kaca yang sama. Dr. Richard menemukan bahwa ternyata tikus itu bisa bertahan berenang lebih lama, selama 60 jam. 240 kali lebih lama daripada tikus normal. Tidak masuk akal. Bagaimana tikus itu bisa berenang selama itu? Dan Dr. Richard menemukan jawabannya adalah harapan. Memberi kita kekuatan. Apa yang paling iblis ingin curi dalam hidup kita? Harapan. Karena itu sadarlah saudara, dasar dari harapan kita adalah kebenaran. Dan firman Allah, perkataan Allah, itulah kebenaran yang sesungguhnya yang Anda dan saya harus percayai dengan segenap hati kita. Karena harapan yang didasari oleh perkataan Tuhan yang kita percayai itu tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5-6, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 1 Petrus 2:24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan mau Anda dan saya hidup untuk kebenaran, bukan untuk kebohongan. Dan kebenarannya adalah bahwa Tuhan mengasihi Anda. Bukan ketika Anda kuat atau baik atau sempurna, tapi ketika Anda masih lemah, ketika Anda masih berdosa. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan 2000 tahun yang lalu, Tuhan telah datang ke dunia ini menjadi manusia dengan satu alasan, untuk Dia menebus dosa Anda. Tuhan sendiri telah memikul semua dosamu di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kamu tidak lagi hidup untuk dosa, tapi hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Berhenti melihat diri Anda sebagai pribadi yang lemah, sakit, tidak berdaya atau berdosa. Tuhan sendiri telah memikul semua dosamu di dalam tubuhnya, semua sakit penyakitmu di dalam tubuhnya. Kamu telah sembuh. Terima dalam nama Yesus. Ini adalah kebenaran, saudara. Percayai apa yang Tuhan katakan, lebih dari apa yang manusia katakan, saudara. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Taruh harapanmu di dalam perkataan Tuhan. Percayai dengan segenap hati. 2 Korintus pasal 4 ayat 7-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya rindu kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh saya. Bagaimana dengan Anda? Dan itu dimulai dengan apa, saudara? Dengan senantiasa kita membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, yaitu dalam hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu saya dan keluarga setiap hari, saudara, kami disiplin merenungkan 1 Petrus 2:24. Tuhan sendiri telah memikul semua dosa kami di dalam tubuhnya. Every day, setiap hari saya deklarasikan bahwa saya sudah sembuh.
saya sudah diampuni, saya sudah dikasihi. Itulah dasar pengharapan kita, yaitu janji Allah, perkataan Allah, firman Allah. Yang kedua, di dalam Yesus. Dan yang ketiga, kita mengalami kekuatan Allah, saudara. Kekuatan yang supranatural. Dunia mungkin berkata seharusnya kamu mati, bunuh diri, stres, depresi. Tetapi tidak, saudara. Karena apa, saudara? Karena roh yang dalam diri Anda itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan firman Allah itu tinggal dalam diri Anda. Sehingga Anda mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Karena itu, saudara, miliki keyakinan ini. Bahwa Tuhan sendiri telah memikul dosamu ketika engkau lemah. Ketika engkau masih sakit, Tuhan sudah pikul semua sakit penyakitmu. Sudah selesai, anakku. Jangan lagi melihat bahwa Allah membencimu, meninggalkanmu. Tidak demikian. Itu adalah kebohongan, saudara. Anda harus terima ini. Bahwa Yesus Kristus telah memikul semua dosamu di dalam tubuhnya di kayu salib. Ketika engkau masih lemah. Roma 8 ayat 31-32 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yesus sudah lahir. Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Hari ini Yesus duduk di tahta Allah Bapa. Dia memerintah, sudah selesai. Dia sudah selesai mengerjakan bagi kita semua keselamatan, pengampunan dosa, kesembuhan, bahkan berkat-berkatnya, jalan keluarnya. Semua sudah disediakan di dalam Yesus, di dalam firman-Nya, di dalam janji perkataannya. Tinggal keputusan di tangan kita. Fokuskan dirimu bukan kepada masalahmu, tetapi kepada apa yang Tuhan telah kerjakan dan katakan dalam firman-Nya untuk Anda. Maka Anda akan melihat harapan itu menjadi nyata dalam hidupmu, bahkan dalam tubuhmu, dan juga seluruh keluargamu akan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa, kami terima firman sebagai kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.